Bab 949. Bos kita kembali lagi. Kak Kenzi, apakah kamu pelindung yang khusus dikirim oleh Tuhan kepadaku? Bagaimana kamu tahu bahwa bajingan Fendi Amru sedang berurusan denganku secara diam-diam? Setelah meninggalkan toko ponsel dan masuk ke Rolls-Royce Phantom, Kenzi menyerahkan data di USB flash drive kepada Yugi Hotz, yang tentu saja sangat gembira dan berharap dia bisa memeluknya dengan erat. Dalam benak Yugi Hotz, Kenzi benar-benar pelindungnya. Dia telah berurusan dengan Kenzi berkali-kali sebelumnya. Kenzi telah menyelamatkan nyawa adik perempuannya, memberinya jimat penyelamat nyawa, dan bahkan mendetoksifikasinya dari racun aneh. Jika bukan karena Kenzi, sang pelindung, dia pasti sudah mati di kuburan kuno jauh di dalam pegunungan saat itu. Saat ini, mereka bersatu kembali. Yugi Hotz penuh rasa terima kasih dan kekaguman terhadap Kenzi. Seolah pendukung terbesar dalam hidupnya telah kembali lagi. Situasinya agak rumit, jadi aku tidak akan banyak bicara. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku kebetulan menemukan konspirasi Fendi Amru, jadi aku mencari kesempatan untuk mengambil tindakan dan melenyapkan masalah ini untukmu terlebih dahulu. Kata-katanya relatif singkat, dia tidak menceritakan keseluruhan prosesnya secara detail. Dia hanya menyebut Fendi Amru, bukan Ricky, karena dia tahu betul bahwa latar belakang orang seperti Ricky bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh tuan muda kaya seperti Yugi Hotz. Jika Yugi tidak mengetahui cerita di dalamnya, itu tidak akan menambah masalah baginya. Terlebih lagi, Kenzi juga melihat saat itu bahwa Ricky hanya memberikan sedikit bantuan kepada Fendi Amru. Motif fundamentalnya bukanlah ingin berurusan dengan Yugi Hotz. Oleh karena itu, tidak perlu memberi musuh yang kuat untuk Yugi Hotz. Syukurlah Kak Kenzi muncul tepat waktu, jika tidak, keluarga Hotz kami akan mati. Kak Kenzi, terima kasih. Yugi Hotz berterima kasih dengan mata merah. Yugi Hotz telah lama terbiasa dengan perilaku Kenzi yang tidak berbicara dengan jelas, jadi dia tidak akan menanyakan detail spesifiknya. Singkatnya, Kenzi adalah dewa baginya. Apapun yang dikatakan atau tidak dikatakan Kenzi, selalu ada misteri. Keduanya minum anggur merah dan membicarakan situasi masing-masing di dalam mobil. Kenzi juga membicarakan urusannya sendiri. Tentu saja, dia masih menyimpan beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan pada Yugi. Saat ini hampir senja. Kenzi sedang duduk di dalam mobil menyadari bahwa sepertinya mereka sedang menuju ke kota universitas tempat dia tinggal. Dia bertanya, "Yugi, kemana kamu akan membawaku?" Yugi Hotz tersenyum dan berkata, "Kak Kenzi akhirnya datang ke ibu kota. Jadi kamu harus bertemu dengan sahabatku, kan? Aku baru saja menelepon Hall bersaudara, Alex Howard, dan Zim Gunner. Mereka tahu bahwa Kak Kenzi ada di sini, jadi mereka semua sangat bahagia. Sekarang, mereka semua menunggu untuk bertemu denganmu di klub pribadi Hall bersaudara." Hall bersaudara, Alex Howard, dan Zim Gunner yang dia sebutkan secara alami mengacu pada tuan muda lainnya dari geng tuan muda kaya, Achan Hall dan para remaja putra, semuanya adalah kenalan lama Kenzi. Kenzi tersenyum, tentu saja dia juga ingin melihat teman-teman kaya dan muda yang aneh itu, dan berkata, "Tidak apa-apa untuk bertemu, tetapi situasiku saat ini istimewa. Identitasku tidak bisa terekspos." "Aku mengerti, ini bukan masalah besar." Yugi Hotz tersenyum dan berkata, "Kak Kenzi, jangan khawatir, klub itu adalah klub pribadi keluarga Hall. Kebanyakan orang-orang yang pergi main ke sana adalah bintang-bintang besar dan orang-orang kaya. Mereka tidak banyak bicara dan sangat memperhatikan privasi pribadi." Karena Yugi Hotz berkata demikian, Kenzi tidak keberatan, dan mobil dengan cepat melaju ke tempat yang relatif sederhana di pinggiran kota. Sebuah pesta skala kecil diadakan di lantai 2 mansion. Begitu Kenzi memasuki aula pesta, dia melihat beberapa wanita cantik yang tampak akrab di antara pria dan wanita yang berpakaian glamor. Dia telah melihat mereka di papan iklan di internet dan tahu bahwa mereka semua pasti bintang besar, tetapi Kenzi mungkin tidak dapat menyebutkan nama spesifik mereka. Selain para selebritis wanita yang terlihat familiar bagi Kenzi, ada juga seorang pria parubaya berjas putih di antara kerumunan yang juga tampak familiar bagi Kenzi. Kenzi melihat lagi pria parubaya yang sedang mengobrol dan tertawa, dan segera teringat bahwa nama pria parubaya itu adalah Pandi Juna. Pada lelang senjata ajaib terakhir,
Pandi Juna adalah pelanggan pertama yang membeli liontin giok darinya. Saat itu, Pandi Juna membawa serta kedua putrinya dan membeli 3 liontin giok sekaligus. Pada akhirnya, Pandi Juna juga meninggalkan kartu nama untuknya. Kak Kenzi, apakah kamu mengenalnya? Namanya Pandi Juna, dia adalah pengusaha papan atas yang sangat terkenal. Di seluruh ibu kota, keluarga Pandi merupakan keluarga kaya yang sangat penting. Yugi Hots melihat mata Kenzi tertuju pada Pandi Juna di kejauhan lalu mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Sebenarnya kami tidak mengenal satu sama lain, kami hanya bertemu sekali, Kenzi berkata dengan santai. Pria bernama Pandi Juna itu tidak memperhatikannya, jadi Kenzi tidak berencana untuk pergi menyapa Pandi Juna. Keduanya sampai di sudut aula. Beberapa pemuda dan pemudi yang sedang minum dan bersenang-senang di meja tiba-tiba melompat kegirangan saat melihat Kenzi datang. Mereka semua dengan gembira berkumpul di sekitar Kenzi. Haha, kakak Kenzi, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Meski masih berpakaian sederhana dan low profile, tapi kamu tetap tampan dan rendah hati. Orang yang mengucapkan kata-kata jenaka itu adalah Achan Hall, si playboy yang jarang berpenampilan formal. Hehe, kakak Kenzi, kamu masih mengingatku. Saat aku melihatmu terakhir kali di Sunrise, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Bahkan sekarang, aku sering merindukanmu dalam mimpiku. Seorang gadis cantik dengan riasan menghampirinya, sengaja mengedipkan mata pada Kenzi. Kenzi tidak bisa menahan senyum, ini adalah adik perempuan Achan Hall, Lara Hall. Selain dua bersaudara Achan Hall dan Lara Hall, Kenzi juga bertemu dengan dua tuan muda dari keluarga Howard, yang jelas paling tinggi dan gemuk dan tampak seperti tukang daging, Alex Howard. Yang lainnya adalah seorang pemuda artistik yang hampir selalu memakai headphone berkualitas tinggi di lehernya, Zim Gunner. Ketika para tuan muda kaya ini melihat Kenzi, mereka sangat gembira dan antusias. Tanpa basa-basi, mereka menyeret Kenzi untuk duduk di tengah. Alex Howard, yang tinggi besar, berlari mengambil beberapa botol minuman keras. Dia datang, seolah-olah anggur merah itu gratis, dan berkata dengan suara keras. Kak Kenzi ada di sini setelah sekian lama, jadi semua orang harus minum. Haha, oke. Semua orang berdiri. Achan Hall memimpin dan bersulang untuk Kenzi sambil tersenyum. Kenzi hanya bisa tersenyum pahit, tetapi karena semua orang sangat antusias, dia hanya bisa minum bersama mereka. Haha, sekarang aku ingin mengajak kakak Kenzi berdansa. Setelah minum segelas wine dan mengobrol sebentar, gadis cantik Lara Hall mengundang Kenzi sambil tersenyum. Di bawah sorak-sorai Achan Hall dan yang lainnya, Kenzi tersenyum dan berjalan mengikuti Lara ke lantai dansa. Namun kemudian sesosok tubuh tanpa sengaja menabraknya, dan wanita itu langsung berkata, "Maaf." Kemudian wanita itu tiba-tiba berkata, "Hei, itu kamu." Kenzi melihatnya. Dia benar-benar pernah melihat gadis ini. Zia Amira yang dia temui di stasiun Ereta hari ini, yang ingin memberinya album. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengannya di pesta dansa ini. Sepertinya Zia Amira ada di sini untuk bersenang-senang seperti bintang wanita lainnya. Zia, jangan pergi, aku ingin mengajakmu berdansa. Seorang pria segera datang. Pada saat ini, Zia Amira tidak lagi berpikir bagaimana orang desa seperti Kenzi bisa masuk ke acara pesta ini. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat pria yang datang dan berkata, "Maaf, Tuan Ramas, kakiku sedikit terkilir." Bab 950. Apakah dia pria hebat itu? Kenzi tahu bahwa tidak ada yang salah dengan kaki Zia Amira. Sepertinya dia hanya ingin menolak Tuan Muda Ramas di depannya. Jadi dia tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa wanita memang selalu dapat menemukan beberapa alasan. Namun senyuman ini terlihat jelas oleh pemuda bernama Tuan Muda Ramas. Seorang pria dengan pakaian lusuh berani menertawakannya, terlihat jelas bahwa karena Zia Amira baru saja menolaknya, jadi dia tertawa. "Mengapa kamu tertawa? Kamu baru saja menabrak Zia dan kakinya terkilir. Jika kamu tertawa lagi, aku akan merobek mulutmu." Ketika pemuda bernama Tuan Muda Ramas melihat senyum Kenzi, dia menjadi marah karena malu. Dia juga langsung mengumpat ketika membuka mulut. Kenzi mengerutkan keningnya. Siapa Tuan Muda Ramas ini? Dia sangat sombong. Pada saat ini,
Zia Amira sudah bereaksi dan berkata dengan cepat, itu bukan salahnya. Aku yang tidak sengaja menabraknya. Zia, minggir dulu dan berdansa denganku nanti. Jangan membela orang ini urusanku. Setelah mengatakan itu, Tuan Ramas berjalan menuju Kenzi dengan ekspresi kejam di wajahnya, sama sekali tidak terlihat seperti selebriti. Siapa nama dan latar belakangmu? Kamu baru saja memukul Zia, jadi sekarang kamu harus menamparkan dirimu sendiri 2 kali. Jika tidak, jangan salahkan aku karena memberimu pelajaran. Tuan Muda Ramas menyodok dada Kenzi dengan mata menghina dan mendominasi. Dia tidak tahu latar belakang Kenzi, tetapi melihat dari pakaiannya, dia mungkin bukan orang yang hebat. Selain itu, meskipun dia memiliki latar belakang tertentu, bagi Tuan Muda Ramas, orang biasa tidak akan menganggapnya serius. Aku menyarankanmu untuk bersikap sopan kepadaku. Jika kamu menyodokku lagi, jangan salahkan aku karena menyakitimu. Kenzi sudah sedikit marah dengan pria bernama Tuan Muda Ramas ini, tetapi mengingat ini adalah klub pribadi Acan, dia masih menjaga sedikit toleransi. Selama orang bernama Tuan Muda Ramas ini menunjukkan pengendalian diri, Kenzi mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Tetapi Tuan Muda Ramas terbiasa bersikap sombong, jadi dia tidak menganggap serius peringatan Kenzi sama sekali. Bukan saja dia tidak menganggapnya serius, Tuan Ramas memperkuat tindakannya dan menikam dada Kenzi dengan sangat arogan. Kamu berani mengancamku? Apakah kamu tahu siapa Ramas Juna? Biar ku beritahu, jika kamu menyentuhku, bahkan meski hanya kehilangan sehelai rambut, jika keluarga Juna tidak menghancurkan keluargamu, jangan panggil aku Ramas. Plak, 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 plak. Sebelum Ramas Juna menyelesaikan kata-katanya, Kenzi telah menamparkan wajahnya dengan keras 4 kali berturut-turut. Ramas Juna mundur beberapa meter jauhnya dan jatuh ke lantai, beberapa giginya rontok dan mulutnya berlumur darah. Dengan panik, dia segera menunjuk ke arah Kenzi dan mengutuk dengan tidak jelas. Kamu bosan hidup, beraninya kamu memukulku. Semua orang di sekitar tercengang. Siapa Ramas Juna? Dia adalah keponakan Pandi Juna, salah seorang pengusaha terkemuka di ibu kota. Dia adalah satu-satunya keturunan dari keluarga Juna dan juga pewaris yang menjadi fokus pelatihan keluarga. Pemuda yang berpenampilan sangat sederhana ini berani merontokkan begitu banyak giginya dengan beberapa kali tamparan, dan wajahnya bengkak hingga biru lebam. Zia Amira sangat panik tapi tidak bisa berbicara. Dia memandang Kenzi dan tahu bahwa pria ini sudah tamat. Jika dia tahu itu akan terjadi seperti ini, dia pasti akan berdansa dengan Ramas Juna. Sekarang kemungkinan besar seseorang akan mati karenanya. Apa yang terjadi, Kak Kenzi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Lara datang bersama Tuan Muda Yugi, Achan Hall, dan Alex Howard serta Zim Gunner. Yugi Hots dan yang lainnya melihat Ramas Juna dijatuhkan ke lantai, dan bahkan banyak gigi yang tanggal. Mereka semua orang terkejut. Namun, meskipun Yugi Hots dan yang lainnya terkejut, mereka segera tenang. Tentu saja, mereka mengenal Tuan Muda Ramas Juna. Meskipun keluarga Juna kuat, itu tidak berarti mereka akan takut padanya. Kenzi berkata dengan tenang, minggir, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Orang bernama Ramas Juna ini tidak tahu apa itu hidup dan mati. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak main-main denganku, tapi dia menganggap kata-kataku bukan apa-apa. Bajingan, aku akan menghancurkanmu hari ini. Melihat Ramas Juna masih berteriak dan mengumpat, Kenzi berjalan mendekat dan menendang kaki Ramas Juna. Dengan sekali klik, kakinya patah. Ramas Juna tidak bisa lagi mengutuk dan hanya bisa melolong seperti babi. Sial, apakah orang ini gila? Dia berani melakukan hal itu. Paman Tuan Ramas, pengusaha terkenal, Pandi Juna, ada di tempat ini malam ini. Melihat Kenzi begitu berani menendang kaki Ramas dengan keras setelah di depan semua orang, mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat pasien sakit jiwa. Saat ini, pergerakan di sini telah menarik perhatian Pandi Juna yang berada tidak jauh dari situ. Pandi Juna yang mengenakan jas putih datang ke tempat kejadian dengan 2 pengawalnya. Paman, orang itu mematahkan kakiku, tolong bantu aku. Ketika Ramas Juna melihat Pandi Juna muncul, seolah-olah dia melihat bala bantuan, dia menangis lebih keras. Bukankah Anda, Tuan Kenzi? Pandi Juna sudah melihat wajah Kenzi dengan jelas saat ini,
dan mau tidak mau dia terkejut, sedikit tidak bisa berkata-kata. Pandi Juna tahu betul bahwa Kenzi adalah pria yang penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Belum lama ini, Pandi Juna membeli 3 liontin giok ajaib dari Kenzi pada pertemuan lelang senjata ajaib. Dan liontin giok ajaib meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Pandi Juna untuk waktu yang lama. 2 hari yang lalu, Pandi Juna pergi ke luar negeri untuk membicarakan bisnis dan bertemu dengan pria bersenjata yang akan membunuhnya. Saat itu, pria bersenjata itu melepaskan 3 tembakan ke arahnya melalui jendela mobil hingga mengenai dadanya. Namun, Pandi Juna sepertinya kebal. Peluru otomatis jatuh begitu mengenai tubuhnya. Pandi Juna tidak terluka sama sekali. Setelah pria bersenjata itu berhasil ditundukkan, Pandi Juna menemukan bahwa liontin giok ajaib yang dia simpan di tubuhnya telah pecah dan rusak. Persis seperti yang dikatakan Kenzi ketika dia menjual batu giok itu. Liontin batu giok ajaib ini tidak hanya menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit, ada juga 3 fungsi yang bisa digunakan untuk pertahanan diri. Setelah mengalami kejadian ini, Pandi Juna sangat tahu bahwa Kenzi bukanlah orang yang sederhana. Fakta bahwa dia dapat menjual begitu banyak artefak ajaib dan liontin giok sekaligus menunjukkan bahwa orang ini jelas merupakan ahli yang sangat misterius. Mungkin dia masih tipe pria tersembunyi yang tidak mampu dia singgung. Bos Pandi, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tuan muda bernama Ramas Juna ini adalah keponakan Anda. Aku baru saja melukainya, apakah Anda ingin menimbulkan masalah padaku untuk membalas dendamnya? Kenzi masih bersikap ramah saat melihat Pandi Juna muncul dan berkata dengan tenang. Tidak berani, aku tidak berani. Jangan salah paham, Tuan Kenzi. Keponakanku yang tidak kompeten ini sombong dan bodoh. Jika Anda memberinya pelajaran untukku, aku hanya bisa mengatakan itu hal yang bagus, sangat bagus. Pandi Juna berkata dengan hormat dan sedikit gugup. Paman, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ramas Juna tercengang. Dia tahu karakter pamannya. Dia selalu memperhatikan orang lain. Kebanyakan orang kaya bahkan tidak mau memberikan kartu namanya kepada orang lain, tapi kenapa dia sangat hormat dan gugup terhadap orang desa itu? Kamu bajingan. Pandi Juna berbalik dan memarahi. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Tuan Kenzi yang aku sebutkan sebelumnya. Kamu harus segera meminta maaf padanya. Ramas Juna mendengar bahwa orang desa di depannya adalah orang yang pamannya sebutkan beberapa kali. Mata Ramas tiba-tiba berubah menjadi ngeri dan kagum. Kemudian dia sama sekali mengabaikan rasa sakit di kakinya, duduk di lantai ketakutan, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ya, maafkan aku, Tuan Kenzi. Aku tidak sengaja menyinggung Anda, tolong jangan ambil hati, aku akan segera pergi dari sini." Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan 2 pengawal yang mengikuti Pandi Juna dengan cepat pergi ke menariknya dan meninggalkan tempat itu seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Semua orang di sekitar kaget. Tuan Ramas dari keluarga Juna kakinya patah. Pandi Juna muncul, tapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia meminta maaf kepada pemuda itu. Apa latar belakang pemuda ini? Yang paling terkejut di antara orang-orang ini adalah Zia Amira. Meskipun dia adalah penyanyi yang sangat terkenal, dia tidak seberapa dibandingkan dengan tuan muda kaya seperti Ramas Juna. Jika Ramas Juna memaksanya untuk berdansa dengannya atau bahkan menindasnya, dia tidak punya pilihan. Tetapi pria bernama Kenzi mematahkan kaki Ramas dan Ramas meminta maaf padanya. Zia Amira mau tidak mau berpikir bahwa jika dia membutuhkan pendukung yang kuat untuk melindunginya, itu adalah pria ini. Zia Amira berjalan menuju Kenzi dan berkata dengan tatapan yang rumit, "Tuan Kenzi, aku benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda barusan. Jika Anda tidak keberatan, aku ingin mengajak Anda berdansa. Itu akan terjadi suatu kehormatan bagiku."